Asmaul Husna itu merupakan sebuah asma yang ampuh untuk berbagai hal atau untuk berbagai hajat. Jumlah Asmaul Husna yang masyhur ada 99 asma. Sebelum mengamalkan Asmaul Husna, ada yang harus dibaca, yaitu asma pembuka. Begitu pula setelah selesai, maka juga harus membaca yang namanya asma penutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para viewer, subscriber channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Asmaul Husna merupakan salah satu doa pegangan para waliullah, para ulama, para kiai, para ustadz, para dai, terus kemudian para praktisi supranatural sampai dengan para pelajar, para santri, dan orang-orang pada umumnya. Hal itu karena Asmaul Husna itu memang energinya sangat luar biasa sekali. Bisa untuk apa saja, cocok untuk semua kalangan. Nah, cara pengamalan Asmaul Husna ini ada berbagai cara atau ada berbagai metode. Ada dua metode yang paling umum digunakan. Yang pertama yaitu dengan membaca keseluruhan asma, yaitu dari asma nomor 1 sampai dengan asma nomor ke-99 disertai dengan doanya. Nah, untuk hal ini kami sudah menjelaskan dalam video kami yang telah lalu. Nanti silahkan cek saja di link deskripsi di bawah, sudah kami cantumkan. Anda lihat, Anda pelajari, terus Anda amalkan. Kemudian yang kedua, dibaca dengan memilih asma-asma tertentu, jadi tidak keseluruhan. Contohnya memilih asma ya Rahman atau memilih asma ya Rahim, ya Basir, dan lain sebagainya. Nah, sebelum mengamalkan pilihan-pilihan Asmaul Husna tersebut, maka menurut para ulama ahli hikmah atau ahli spiritual, alangkah baiknya itu didahului dulu dengan membaca asma pembuka dan diakhiri dengan asma penutup. Nah, untuk lebih jelasnya pemirsa sekalian, kami akan uraikan cara pengamalan Asmaul Husna dengan metode pemilihan asma-asma tertentu sesuai dengan keinginan. Untuk itu silahkan simak. Yang pertama yaitu siapkan tempat yang baik untuk berzikir. Mungkin kalau di rumah itu siapkan tempat khusus, mungkin bisa di kamar atau di ruangan khusus, dan bersihkan ruangan tersebut dari sampah atau kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Mungkin baju atau apa atau plastik, silahkan dibuang terlebih dahulu. Atau mungkin bisa juga dikasih wewangian atau bukur atau kemenyan yang harum baunya. Lalu kalau tidak di rumah juga boleh berzikir mungkin di musola ataupun di masjid, itu juga boleh. Atau mungkin bisa juga di tempat terbuka juga nggak masalah, atau di petilasan-petilasan para ulama atau para pahlawan atau apa, pokoknya yang tempat-tempat bersejarah silahkan, itu boleh. Terus kemudian yang kedua, gunakan tasbih untuk berzikir. Boleh pakai tasbih manual ataupun kalau zaman sekarang ada yang namanya tasbih elektrik. Boleh pilih salah satu. Kalau saya biasanya memakai tasbih manual. Nah, tasbih ini fungsinya untuk menghitung bilangan zikir ya. Jadi kita berzikir itu dihitung. Nanti bilangannya dapat berapa seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebelum memulai berzikir, silahkan untuk sholat hajat dulu 2 rakaat, kecuali berzikir sudah sholat 5 waktu, maka hal itu tidak usah sholat hajat. Jadi setelah sholat 5 waktu langsung melakukan zikir Asmaul Husna dengan asma-asma yang dipilih. Kalau tidak setelah sholat 5 waktu, mungkin pada malam hari ataupun pada jam 3 malam, nah seperti itu, maka alangkah baiknya sholat hajat dulu 2 rakaat.
Untuk sholat hajatnya bisa nanti lihat di link deskripsi, videonya juga sudah kami buat secara jelas. Kemudian yang keempat, lakukan tawasulan. Nah, tawasulan ini fungsinya untuk menyambungkan rohani kita kepada para pendahulu kita, para guru-guru, kepada Rasulullah beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Cara tawasulan itu juga sudah kami buatkan videonya lengkap. Silahkan nanti cek juga di link deskripsi di bawah, kemudian silahkan dipelajari. Yang kelima yaitu bacalah asma pembuka terlebih dahulu. Asmanya seperti ini: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nah, untuk ijazah asma ini sudah kami tuliskan secara lengkap. Silahkan nanti juga bisa download di link deskripsi yang sudah kami sediakan. Yang keenam, silahkan pilih asma yang diinginkan. Boleh pilih satu asma atau lebih ya. Contohnya memilih asma Ya Rahman, berzikirnya Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, seperti itu terus. Atau mungkin pilih asma lebih dari satu juga boleh, digabung dengan Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Atau ditambah lagi mungkin empat asma ya, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, dan lain sebagainya. Silahkan dipilih sesuai keinginan, sesuai kebutuhan. Bacalah asma tersebut dengan penuh penghayatan, dengan penuh konsentrasi ya. Jangan terburu-buru. Jumlah hitungan zikirnya itu sesuai dengan kemampuan saja. Boleh berapapun. Jangan memaksakan diri dengan jumlah yang banyak kalau memang Anda belum terbiasa dan mungkin tidak kuat. Kecuali Anda sudah terbiasa dan sudah sering berzikir, maka dengan jumlah yang banyak itu tidak bisa. Kalau para ulama al-hikmah itu ada yang mencapai hitungan puluhan ribu, seperti itu. Kalau orang biasa dengan hitungan seperti itu mungkin nggak kuat pemirsa. Kemudian yang ketujuh, setelah selesai membaca asmanya, asmaul husnanya, kemudian membaca asma penutupnya. Asma penutupnya seperti ini: Subhana ma lahul asmaul husna wa sifatul ulya, subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna uluwan kabira. Nah, seperti itu. Nanti silahkan juga asma sudah kami tulis, bisa di-download dan tergabung di dalam asma pembukanya. Nanti sudah lengkap di situ, silahkan download di link deskripsi di bawah. Gratis, tidak berbayar, seperti itu. Kemudian yang ke-8, setelah selesai semuanya membaca asmaul husna tadi dengan asma pembuka dan penutup dan lain sebagainya tadi, kemudian Anda silahkan mengheningkan cipta sejenak, berdiam diri, tasbihnya ditaruh di depan Anda, terus kemudian dengan mengheningkan tersebut Anda pejamkan mata, tidak usah membaca apapun ya. Terus kemudian utarakan permohonan kepada Allah apapun yang diminta. Utarakan permohonan ini secara batin atau dalam hati saja. Jadi mulutnya dikunci, diam ya, seperti itu. Utarakan dalam hati dengan sepenuh jiwa ya, dengan sepenuh jiwa, dengan konsentrasi penuh. Lama waktu mengheningkan cipta ini sesuai kebutuhan saja. Mungkin kalau sekiranya sudah nggak kuat ya disudahi saja, seperti itu. Pemirsa, para viewer, para subscriber channel Spiritual 21, silahkan gunakan tata cara yang sudah kami jelaskan tadi dengan sebaik-baiknya. Semua cara-cara tersebut adalah warisan dari para guru-guru ahli batin atau ahli hikmah yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan kita mengamalkan adab-adab dan tata cara tersebut, insya Allah amalan kita itu akan lebih tambah berkah. Dan yang terpenting, tanamkan dalam diri Anda semuanya, yaitu ketika membaca atau ketika berzikir, fokuslah hanya kepada Allah. Kalaupun kalian tahu khasiatnya, khasiat zikir ini seperti ini, maka setelah tahu khasiatnya, ketika berzikir jangan memikirkan khasiatnya, tapi fokuslah hanya kepada Allah semata. Ketika Anda sudah bisa mencapai titik fokus tertentu, maka Anda akan merasakan kedamaian yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Silahkan mungkin bisa Anda tulis pengalaman Anda ketika
mengamalkan zikir atau mengamalkan Al-Asmaul Husna ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bisa untuk sharing-sharing bagi para teman-teman yang mungkin ingin mengamalkannya. Atau mungkin bagi pemirsa yang mungkin kurang paham atau ingin menanyakan sesuatu, silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Tulis pertanyaan dengan jelas, dengan baik, insya Allah akan kami jawab. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.